Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Taharudin, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 23 Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya bersama Ibu Kurni. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 23 Bone. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar hari ini Bu? Baik, alhamdulillah sehat. Oke Bu, kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi kelas yang nantinya saya akan melakukan observasi kelas atau supervisi kelas kepada Ibu terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas, Ibu ya. Kemudian adapun tujuan supervisi kelas itu yaitu untuk membantu mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan. Kemudian adapun tujuan dari percakapan kita pra-observasi pada hari ini yaitu sebagai langkah awal atau persiapan sebelum Ibu melakukan pembelajaran sehingga nantinya Ibu bisa lebih siap, bisa lebih percaya diri dalam melakukan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid kita. Ya, oke Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu terkait dalam kegiatan pra-observasi pada hari ini. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nantinya? Iya. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di sini saya bagi atas 3, yaitu pertama, menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional tentang menyatakan pendapat serta dengan respon yang benar dan tepat. Yang kedua, nantinya saya inginkan siswa bisa membuat teks percakapan terkait ungkapan menyatakan pendapat, dan juga akhirnya yang ketiga bisa memainkan peran atau role playing dengan respon yang benar dan penuh percaya diri. Oke Bu ya, ada 3 tujuan pembelajaran yang nantinya Ibu akan capai. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu kira-kira area pengembangan yang seperti apa yang Ibu akan kembangkan nanti dalam pembelajaran ini? Ya. Untuk area pengembangannya nantinya saya bagi menjadi 2 Pak ya. Jadi yang pertama itu adalah saya ingin mengembangkan area pengetahuan siswa itu sendiri, di mana siswa nantinya bisa menganalisis fungsi sosialnya, struktur teks dan unsur kebahasaan tentang menyatakan pendapat. Kemudian yang kedua, keterampilannya. Jadi keterampilannya saya bagi 2, ada membuat teks tentang menyatakan pendapat itu sendiri. Kemudian yang kedua, nanti siswa memainkan peran di depan kelas atau kita sebut dengan role playing dengan benar dan percaya diri. Ya, jadi area pengembangannya Ibu telah bagi 2, ada area pengetahuan, kemudian yang kedua area keterampilan. Nah, oke Bu, selanjutnya terkait dengan rancangan pembelajaran yang Ibu susun, kira-kira apa strateginya, modelnya atau metode yang seperti apa yang akan Ibu terapkan? Iya, di sini untuk metode pembelajarannya saya melakukan pendekatan scientific feedback atau memakai berbagai teknologi. Yang kedua itu modelnya saya menggunakan PBL atau problem based learning berbasis masalah. Kemudian metode yang saya gunakan nanti ada ceramah, diskusi, presentasi, kemudian role playing itu sendiri. Iya, Ibu ya. Jadi terkait rancangan pembelajarannya Ibu menggunakan pendekatan saintifik, kemudian model pembelajarannya PBL ya, problem based learning, kemudian modelnya diskusi kelompok dan ceramah ya. Bagaimana dengan medianya Bu? Seperti apa yang Ibu persiapkan untuk media pembelajarannya nanti? Medianya saya bagi 2, ada alat dan bahannya. Alatnya saya gunakan media smartboard dan laptop. Kemudian untuk bahannya sendiri saya punya bahan tayang berupa PowerPoint dan juga NKPD atau worksheet. Nah, ya, mantap ya Bu. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran? Di hari apa? Di jam keberapa dan di kelas yang mana? Ya, jadi nanti saya kemungkinan akan melakukan ini di hari Rabu jam ke-3 ya.
di kelas 11 IPS. Ya. Jadi insya Allah kita ketemu di hari Rabu, tepatnya jam ketiga di kelas 11 IPS. Ya, nanti saya akan berkunjung ya di kelas Ibu pada saat Ibu melakukan pembelajaran. Ya oke Bu, nantinya dalam pelaksanaan observasi atau supervisi kelas, saya akan mengamati dan mencatat proses pembelajaran yang Ibu laksanakan ya Bu ya. Kemudian setelah pelaksanaan observasi kelas nanti, kita akan berbincang-bincang lagi, melakukan percakapan pasca observasi ya sebagai tindak lanjut dari supervisi kelas yang Ibu lakukan untuk mereview atau mengevaluasi kembali pembelajaran yang Ibu telah laksanakan. Ya, oke Bu. Sekarang kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Ibu peroleh atau dapatkan? Ya, yang saya dapatkan dari pembicaraan kita bahwa pentingnya seorang guru untuk membuat sebuah rancangan pembelajaran, yaitu untuk mengatur waktu dan mengatur situasi di dalam kelas itu sendiri. Ya, oke Bu, mantap ya. Selanjutnya insya Allah kita akan ketemu hari Rabu di pelaksanaan observasi kelasnya. Oke Bu, semoga sukses. Ya, terima kasih Bu. Ya. Stand up, please. Greet our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Let's pray. Finish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay everyone, how are you today? I'm fine, and you? I'm good too. Okay everyone, before we continue our lesson, let's check your attendance first. Okay, listen your name please. Rizky, Present, Miss. Iqbal, Present, Miss. Azimala, present Miss. Dimas, Present, Miss. Sharifah, Present, Miss. Herman, Absent. why? Herman, why? Sick. Oh, sick. Okay, thank you everyone. There are 3 students absent for today. Thank you. Okay everyone, before we start our lesson for today, let's check around you. There are rubbish behind you. Okay, let's check. There are rubbish or not. Okay, how? Clean? Clean. Okay, clap hands for you all. I will convey you about the rules English class. First, if you want to leave this class, you ask permission. Okay? Okay. And the second, if you don't understand what I say, you just raise your hand and ask me. Okay? Ready? Okay. Let's continue. Before we start our lesson, I'll give you some password in our class. Passwordnya is learning with fun. Let's learn together. Okay. We say together. Learning with fun. Let's learn together. Learning with fun, let's learn together. Let's sing together our one of national anthem of Indonesia, Garuda Pancasila. Everyone stand up please. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, kita di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
I think you should consider taking a math course. Oh, that is example of subject. Yes. Okay. How about the offering? Yeah. Okay. I could get you math 1 and 2. Okay, clap hands for your friend. It's good, right? Okay, everyone, we will continue our lesson. Last week we had studied about offering and suggestion. Now we are going to and giving opinion. Okay, asking and giving opinion. What is asking and what is giving opinion? Now let's see the picture. Okay. Do you know the picture? Yes. I know. What is it about? Playing phone in class. It's good or not? It's not good. Why? It is impolite and disturbing learning process. Okay, good. So we don't have to play a cell phone during a class. Agree? Setuju? Yes. Good job. Clap hands too for Dilpa. We will carry out about problem-based learning model. In problem-based learning model, we work in worksheet, and then after that, you will discussion in your group, and after that, the result, you show the result in front of the class directly. Okay? Can you? Yes. Everyone, di kompetensi dasar 3.2.1 menemukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks. Interaksi transaksional ungkapan untuk menyatakan pendapat dengan penjelasan serta responnya. 3.22 menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks. Interaksi transaksional, ungkapan untuk menyatakan pendapat dan penjelasan serta responnya. Ya, kemudian di tujuan pembelajaran pertama di pengetahuan. Setelah melakukan pembelajaran pada materi asking and giving opinion dengan model problem based learning dengan media PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, ungkapan untuk menyatakan pendapat dengan penjelasan serta responnya dengan benar dan tepat. Berikutnya, keterampilannya. Setelah melakukan pembelajaran, jadi tujuan pembelajaran kita adalah setelah melakukan pembelajaran pada materi asking and giving opinion dengan menggunakan problem based learning dengan media PowerPoint, peserta didik dapat 1. Membuat teks percakapan terkait ungkapan untuk menyatakan pendapat dengan penjelasan serta responnya dengan tepat. Kemudian memainkan peran terkait teks interaksi transaksional sederhana untuk menyatakan pendapat dengan penjelasan serta responnya dengan benar dan percaya diri. Okay, I will give you a pre-test before we start continue our lesson. Please do it by yourself. Okay, how about your pre-test? Have finished? Finish. Okay, go let's now. Okay, thank you everyone. Okay everyone, pay attention please. I will explain about you what is asking and giving opinion. Okay, pay attention please. Definition.
you can see this definition. Asking and giving opinion adalah meminta dan memberikan pendapat. Asking is meminta, sedangkan kalau giving adalah memberikan. And then opinion is pendapat. Oke. Nah, sekarang social function. What is social function of asking and giving opinion? Oke. Social functionnya apa ya? Perhatikan baik-baik. Ya. Asking and giving opinion memiliki social function, yaitu pertama to ask and give our opinion. Jadi untuk memberikan seseorang pendapat to others, kepada orang lain, and to keep interpersonal relationship, untuk membuat hubungan kita menjadi lebih erat ya, among student, teacher, and other, antara siswa, guru maupun orang lain. Oke, next, common expressionnya. Jadi ini adalah beberapa kata asking and giving opinion. Saya mau kita sama-sama mengucapkan ya. Jadi say after me, ya. Oke, repeat after me. Oke, I think, I feel that, in my view, it seemed to me that, in my opinion, in my experience, as far as I'm concerned. Oke, jadi kalian bisa lihat, do you see the meaning of I think is saya pikir. Kemudian I feel that saya rasa. Kemudian in my view, dalam pandangan saya. It seems to me that, tampaknya bagi saya, atau menurut saya sama jadi. Kemudian in my opinion, ini yang sering kita bilang tadi. In my opinion, menurut pendapat saya. Okay, next, in my experience, berdasarkan pengalaman saya. And as far as I concern, sejauh yang saya ketahui. Jadi ini maksudnya titik-titiknya itu adalah we continue the text. Kita akan melanjutkan teksnya sesuai dengan yang dibicarakan. Oke, mari kita lihat contohnya seperti apa. Bagaimana contoh kalimat, ya? Ya, ini example of opinion. You can see example of opinion. Contohnya, all students should wear uniform. Jadi semua siswa harus menggunakan seragam. Smoking room should be provided at public. Ruang merokok harus disediakan di ruang publik. Nah, kemudian ini yang di bawah yang tadi ada kata I think. Nah, contoh I think, kemudian kalimat berikutnya ya. I think maximum fines should be give to traffic law violators. Jadi saya pikir denda maksimum akan diberlakukan untuk pengemudi yang melanggar. Oke, next. Oke, sekarang now how to asking someone opinion. How to asking someone opinion? Ini bagaimana caranya kita bertanya kepada seseorang tentang pendapatnya. Ada yang bisa bantu saya untuk membacakannya di atas? Coba. Siapa yang bisa? Mewarni yang pertama. What do you think? Oke, good. Nadia. What's your view? Oke. Yang ketiga, Vira Yuniar. How do you see the Situation. Kemudian next, Iqbal. What's your opinion? Oke. Next, Mutalalia. What are your ideas? Oke. Next, siapa lagi yang bisa? Lia Musdalifah. Do you have any thought on how do you
kita akan mengucapkan bersama-sama. Oke. What do you think? What's your view? What's your view? How do you see the situation? How do you see the situation? What's your opinion? What's your opinion? What's your ideas? What's your ideas? Do you have any thought Do you have any thoughts on that? on that? How do you feel about that? How do you feel about that? Ada yang tahu apa artinya what do you think? Ya, what do you think? Bagaimana menurutmu? Sama juga dengan what's your view? Bagaimana pendapat kalian? Itu sama ya, bagaimana caranya kita asking someone opinion. Sama artinya kalau kita bilang what's your opinion? Apa pendapatmu? What's your idea? Apa ide-idemu? Apa yang bisa kamu berikan kepada kita? Oke. Next, example of asking opinion. Ini ada beberapa contoh. What is your opinion? Ada tadi yang sudah kita jelaskan. What's your view and how do you see the situation? Di sini ada artinya semua ya. Akan dibacakan. Kemudian sekarang I wanna ask you. Life is simple. Sometimes you just make it complicated. Ada yang tahu artinya? Life is simple. Sometimes you just make it complicated. Ini sering kita lakukan. You always do in your life. Ada yang tahu artinya? Life is complicated. Life is simple. Sometimes you just make it complicated. Hidup ini simple. Jadi hidup ini sebenarnya sangat simple. Tapi kita yang sering berpikir terlalu, membuatnya terlalu ribet. Ya, selalu membuatnya ribet. Padahal sebenarnya tidak susah sih. Tapi kita selalu membuatnya merasa kita yang punya masalah yang sangat banyak. Padahal orang lain lebih banyak masalahnya daripada kita. Oke, pertanyaannya adalah you agree or disagree? Apa agree? Apa disagree? Kamu setuju atau tidak setuju? Setuju. Iya, betul. Jadi harusnya kita setuju. Membuatnya terlalu rumit, complicated. Oke, jadi ini agree and disagree is a part of asking and giving opinion. Jadi bagian dari asking and giving opinion. Ketika kita memberikan pendapat, when you asking or giving opinion to someone, you can agree or disagree. Kamu bisa setuju atau tidak setuju. Bagaimana kalau kita tidak setuju? Oke, let's see. Iya. Ini agreeing with an opinion, setuju dengan pendapat seseorang. Apa yang harus kita katakan? Contoh, I completely agree with you. Saya sangat setuju dengan kamu. Ya. Of course. Tentu saja. You're absolutely right. Kamu sangat benar. Ya, benar sekali. Kamu benar sekali. Yes, I agree. I think so too. Ya, saya setuju saja berpikir demikian. Iya. Oke, siapa yang bisa bantu saya bacakan ini? Ya, coba raise your hand please. Rizky. Dan, Point. nah lanjut. Exactly. I don't think so either. Ya. So do I? That's true. Kita setuju dengan pendapat orang lain itu, namanya agree ya. Setuju dengan pendapat orang. And how if we don't agree? Namanya disagree. Iya. Kata-kata yang biasa digunakan kalau kita tidak setuju dengan pendapat orang lain. Pertama, that's different. Yeah, that's different. I don't agree with you. However, jadi kalau kita tidak setuju dengan orang lain, kita harus kasih alasan. Ya, give your reason. Ya, makanya ada kata however, that's not entirely true. On the contrary. Jadi sangat berbeda. Saya tidak setuju denganmu.
However, there's no entirely. Jadi itu tidak masuk akal maksudnya ya. Kemudian I'm so sorry to disagree with you. Jadi kalau kita tidak setuju dengan orang lain, jangan lupa bilang sorry ya. Maaf saya tidak setuju denganmu, but don't you think. Jadi ada alasan yang kita berikan. Ini titik-titik kita memberikan alasan sesuai dengan pembahasan yang sedang kita lakukan. Berikutnya, that's not the same thing at all. I'm afraid I have to disagree. I'm not so sure about that. Jadi tidak semuanya sama. Jadi tidak semua pendapat kita sama. Saya takutnya tidak setuju denganmu. I'm not sure about that. Saya tidak yakin akan hal tersebut. Oke, paham? Ya, kasih semangat dulu. Do you understand? Yes. Okay, good. Next. Ada pertanyaan? No? Okay. If you don't have a question for the material, let's see the video. Watching the video, and we have to find the asking and giving opinion in the dialogue. So pay attention. I'm thinking about global warming that's happening nowadays. So, what do you think is the relation with global warming? I think everyone should start changing their lifestyle. What do you mean? Well, we have to start to do what we can to help reduce global warming. What do you suggest that we should do? Well, there are a lot of things that we can do. We should start saving electricity, recycling things, using private transportation, buying and consuming as much as we need only. Basically, just save anything that we can. That's an idea. I will do that. Oh, girl. With my pleasure. Okay, finish ya. Okay, what you can find the expression of asking and giving opinion? Yes. Yes, risky. Please. What is the I'm thinking about global warming. okay, good. Any others? Oh yeah, okay. What do you mean? Okay, good. What do you mean? Okay. Hands for we all. To 5 group. Please move to your group. I will mention the name of you, and then move to your group. Okay? Okay, Miss. Yes. Please move now. I will give you worksheet 1. Jadi saya akan memberikan kalian worksheet pertama. Do by your group discussion, and after this we will explain about it. Okay? Okay. Kelas ini motor ya. Kemudian kedua tentang mentalnya interesting. Kemudian yang ketiga finish. We can answer together. Who want to answer the number 1? Okay, please, group 1. Number 1. What are they talking about in the first, second, third, and fourth dialogues? Okay. Answer. Dialogues 1. Classroom is dirty and Luna will clean. Yes. For second,
about novel interesting. Yeah. About this kid, our new classmate, only smart but also handsome. Yeah. About 4 dialogues about smoking is bad. Okay, good one for group one. Now we are going to after we do the worksheet 1, I give you a worksheet 2. In worksheet 2, we'll make a dialogue by your group. And make dialogue by the situation in this paper. Okay? Okay, Miss. Okay, give you the paper. Okay, do it. I was born feeding the dust. I built my Okay, how about your dialogue? Finish? Yes. Okay, please present your dialogue with role playing. Jadi kita mau beracting ya, role playing. So I invite the group 1 to present your dialogue. Please come in. Hello guys, what are you doing? We discussing the art project for next week. It's going to hurt because this test isn't easy like yesterday. But does Mr. Alex always give us some tasks? Can I join the group? Sure. We actually need one more person. Thanks. Anyway, I haven't ended. What do you think about her idea, guys? I like your idea, but I want to add a bit more modification to the custom. I need one more person. Okay, finish. Okay, there is the group 1. From the group 1, I hope you can remember again about your dialogue, yeah. Okay, but it's good. Now we continue to group 2. Please come in here. Clap hands for group 2. Hi, Marcel. I'm Cynthia Makassar. By the first group. Yeah, Marcel Tunas too. I feel sorry for his sister. Do you think climate change causes flood like this? In my opinion, climate change is one of the reasons for the flood, but I'm not sure if it is the only reason. Yeah, I agree with people. Climate change can be one of the reasons, but I think there are other reasons too, like deforestation and bad city planning. I what you're saying, but I feel climate change for good like this. Here in front of class. Clap hands for group 3. Legend, do you feel that more and more people are getting fat these days? Yeah, I do. Do you have any thoughts about the disease happening? In my opinion, I think it is because people are eating too much junk food. Yeah, that's true, but I also think if the people are not doing not enough exercise and just sitting in front of the TV. Hey Marcel, what are your views on this? From my point of view, I think both of you are right. I think junk food and lack of exercise are. Guys, do you have an opinion about the new study system in this school? My opinion about this new system is much better than before. I believe this new system will bring more competent students in the industry. I personally consider this new system really supports the new era. Well, you guys agree. That's good because the rest In front of the class,
improve your skill, your speaking, and your memorize about the dialogue in the future. Okay? Okay. Yes. And anything what I say? Do you understand? Yes. Okay. Conclusion for this our material for today. What is our material today? What is the title? Who knows? Oh, Rizky. We have learned about asking and giving opinion. Okay, what is asking and giving opinion? Asking adalah kegiatan meminta dan asking adalah kegiatan meminta pendapat orang lain, dan giving adalah kegiatan memberikan sebuah pendapat terkait suatu masalah. Okay, pertanyaan forward. Okay, asking and giving opinion. If you want to ask him, you can say I think. What is I think? Saya berpikir. Kalau I mean saya pikir, saya rasa, sama saja ya. Kemudian in my opinion. Apa kalau in my opinion? Nah, kalau kita tidak setuju dan setuju dengan pendapat orang lain, kalau misalnya kita setuju, I agree. Kalau we don't disagree, apa yang kita katakan? What do you say? I don't agree. Okay, good job everyone. You are so smart. You are the bright student for today. And okay everyone, how about learning PBL model? Very thank you for you all. And before we close our meeting for today, I will give you a reflection. Write in your paper what do you feel in today after we meeting in our material asking and giving opinion. Okay, write down in your paper, please. Nulis, pelan-pelan, nulis. Ayo, I will give you a post test ya. Sebelum kita mengakhiri saya akan berikan kamu post test. Silakan dikerjakan. We're going to learn about party time. And before you go home, I will give you homework and do this in your home and collect yesterday. Okay? Okay, me. Everyone, I think that's all for today. Thank you for your attention. Thanks for your coming in my class, and you can give applause for your all. Okay, before we close, take a break. Let's play. Finish. Okay, thank you everyone. See you next time. See you. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kami berada di pasca observasi masih bersama Ibu Kurniati dan Ibu Salmawanti SPD MPD selaku PP calon guru penggerak angkatan 8. Ya, kita langsung saja Bu ya. Oke, kali ini kita berada di pasca observasi. Adapun tujuannya yaitu untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu telah laksanakan di kelas. Ya, kali ini Bu saya akan melakukan sedikit pertanyaan, memberikan sedikit pertanyaan kepada Ibu terkait dari
pelaksanaan observasi kelas yang Ibu telah laksanakan. Oke Bu, yang pertama, bagaimana perasaan Ibu selama melakukan proses observasi di kelas? Ya, saya selama melakukan observasi di kelas agak cukup menegangkan karena tidak seperti biasanya. Ini ada kamera dan berbagai hal, jadi tapi lama-kelamaan sudah mulai terbiasa dan alhamdulillah observasinya berjalan dengan lancar. Iya. Oke Bu, selanjutnya bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu telah lakukan di dalam pembelajaran tersebut, bagaimana tahapannya dan langkah-langkah apa yang Ibu telah lakukan? Baik, pada area pengembangan ada dua hal yang kemarin ingin saya kembangkan. Pertama yaitu pengetahuannya, di mana anak-anak mampu menemukan dan menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan dalam teks asking and giving opinion. Kemudian di ranah keterampilan, saya harapkan siswa dapat menemukan dan siswa dapat membuat teks dan bisa memainkan peran di depan kelas. Iya, oke Bu. Jadi area pengembangannya masih sesuai dengan yang di pra observasi kemarin, ada pengetahuan dan ada keterampilan yang dikembangkan. Nah, tahapannya gimana? Langkah-langkah yang Ibu telah lakukan seperti apa itu? Di tahap kemarin saya kebetulan menggunakan problem based learning, jadi berbasis masalah. Jadi sesuai sintaksnya, saya di kegiatan pendahuluan kami melakukan persepsi, kemudian memberikan motivasi kepada siswa, kemudian menanyakan materi sebelumnya yang pernah kita bahas. Kemudian di bagian inti seperti biasa kita mencari masalah, kemudian menemukan solusi di akhir, dan yang paling terakhir penutup kita kembali menentukan persepsi, memberikan evaluasi kepada anak-anak dan materi yang akan dibahas berikutnya. Iya. Ya, jadi sesuai dengan pengamatan yang saya perhatikan dari pelaksanaan pembelajaran yang Ibu telah lakukan, ya seperti yang Ibu telah jelaskan tadi, betul saya lihat ada kegiatan pendahuluan, kemudian di kegiatan inti itu sesuai dengan model pembelajaran yang Ibu terapkan, yaitu PBL, dan kegiatan penutup ada umpan balik, ada refleksi, kesimpulan. Ya. Nah sekarang sejauh mana ini area pengembangan yang Ibu telah lakukan itu, apakah sudah berhasil atau bagaimana? Sejauh ini saya rasa cukup berhasil, tapi pasti dalam hal observasi, dalam hal mengajar pasti ada kendala. Oh, ada kendala ya. Iya. Nah, sekarang apa kira-kira kendala atau kekurangan yang Ibu hadapi dalam pembelajaran tersebut? Salah satu kendala yang saya hadapi ketika observasi kemarin itu dalam pembagian kelompok ada beberapa anak yang sulit untuk bekerja sama, terutama dalam hal ini saya memberikan metode bisa bermain peran di depan. Ada anak-anak yang masih malu-malu, ada yang sudah percaya diri juga, tapi saya harap berikutnya bisa lebih percaya. Ya, jadi kendala yang ditemukan yaitu masih ada murid yang sulit berkolaborasi dengan temannya. Oke, nah sekarang kira-kira mungkin ada solusi yang Ibu pikirkan untuk bagaimana menangani kendala tersebut? Yeah. Untuk kedepannya, seperti yang saya bilang tadi, pembagian kelompok, saya akan mengelompokkan anak-anak mungkin yang sesuai dengan minat dan bakat mereka supaya bisa lebih cepat berkolaborasi dengan teman-teman tersebut. Jadi solusi yang Ibu tawarkan, saya sependapat juga akan membagi atau memetakan murid tersebut berdasarkan minat belajarnya, ya apakah dia auditori, apakah dia visual atau kinestetik ya. Oke, mantap Bu ya. Nah sekarang selanjutnya kira-kira kapan perubahan ini yang Ibu rencanakan ini akan dilaksanakan? Saya rasa lebih cepat lebih baik. Dan pembelajaran berikutnya saya akan membuka ini kembali. Insyaallah di pertemuan selanjutnya ya Bu ya. Oke Bu, sekian rangkaian kita dalam kegiatan pasca observasi ini. Jadi saya ucapkan terima kasih. Semoga
pembelajaran ibu berikutnya bisa lebih baik lagi daripada pembelajaran yang saat ini. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Salmawanti sebagai selaku PP untuk memberikan umpan balik terkait dengan kegiatan pasca observasi yang kita laksanakan pada hari ini. Silakan. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sintang pembelajarannya Ibu sudah mengambil semua langkah-langkahnya secara sistematis juga. Ini tanpa kekurangan. Tapi dari pihak murid sekali kita harus berfungsi jadi tidak murid itu memang pembelajarannya setahap demi setahap tidak langsung instan bisa berhasil. Begitu pula dalam penutup closing pembelajaran tadi Ibu sudah mengambil kesimpulan, kemudian ada refleksi yang semuanya ditanggapi dengan respon yang baik oleh murid. Jadi di sini betul-betul terlihat interaksi murid dan guru sudah bagus. Jadi artinya motivasi murid sudah bagus. Jadi untuk simulasinya seperti itu, gitu ya, sudah banyak perubahan, sudah optimal, dan kekurangan yang ada dalam memperbaiki lagi. Nah, selanjutnya kepada Bapak CDP Taharuddin, di sini ketika melakukan coaching, Pak Tahar juga sudah melakukan langkah-langkah yang sistematis. Tadi sudah menggunakan strategi kita, di mana Bapak dari awal memunculkan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksinya, kemudian lanjut ke aksi nyatanya, semuanya sudah dikupas dengan baik. Jadi selamat Pak, semoga kedepannya insya Allah kita lebih meningkatkan kolaborasi kita agar apa yang kita harapkan dalam perbaikan dalam pembelajaran akan terus lebih baik dan tujuan kita akhirnya tercapai, yaitu murid dengan suatu belajar Pancasila. Terima kasih kepada Ibu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu atas umpan baliknya. Ya, jadi sedikit sekian dari kegiatan kita yang secara beruntung dari observasi dan observasi. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kurniati dan Ibu PP yang sempat berkolaborasi pada hari ini. Sekian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.